Kemajuan suatu negara seringkali ditunjukkan oleh berbagai panorama kemegahan serta dinamika kesibukannya. Mulai dari gedung-gedung tinggi menjulang, lalu lalang kendaraan di jalan raya, pusat-pusat bisnis dan perniagaan serta aktivitas industri. Aktivitas industri seringkali menyisakan persoalan berupa sampah atau limbah yang sulit diolah, seperti limbah plastik. Sebagaimana kita tahu, limbah plastik sangat sulit untuk diuraikan secara alami. Sedikitnya butuh waktu 80 tahun untuk dapat terdegradasi secara sempurna. Hal tersebut tidak hanya menjadi beban bagi pengusaha, tetapi juga mengganggu serta dapat mengancam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Oleh karenanya, teknologi pengolahan limbah menjadi sangat penting untuk dikuasai guna dapat mengatasi persoalan-persoalan pencemaran lingkungan dan kesehatan yang diakibatkan oleh sampah atau limbah. Selain dikenal sebagai penghasil energi listrik, nuklir juga telah banyak dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia. Di Indonesia, teknologi nuklir telah digunakan di bidang pertanian dan peternakan. Di antaranya, untuk menghasilkan benih unggul dan penggemukan ternak. Di bidang kesehatan, nuklir juga telah memainkan perannya dalam diagnosis dan penyembuhan penyakit. Sedangkan di bidang industri, teknologi nuklir dapat digunakan untuk pengawetan makanan, sterilisasi alat-alat kesehatan, meningkatkan kualitas produk industri, pertambangan, dan lain-lain. Seiring dengan kemajuan zaman, penelitian nuklir terus dilakukan guna mengeksploitasi manfaat nuklir sebagai karunia Tuhan Sang Maha Pencipta. Sebagaimana industri lainnya, pemanfaatan teknologi nuklir juga menghasilkan sampah atau limbah radioaktif yang merupakan hasil dari kegiatan penelitian, penambangan, rumah sakit, dan industri. Limbah radioaktif memiliki sifat yang sangat spesifik dibandingkan dengan limbah non-radioaktif. Resiko limbah radioaktif terutama karena radiasi yang dipancarkan. Namun secara alamiah, radionuklida akan terus berkurang radioaktivitasnya seiring dengan berjalannya waktu. Dengan demikian, limbah radioaktif tidak seperti limbah B3 pada umumnya, karena potensi bahaya limbah radioaktif semakin lama semakin berkurang. Secara fisik, limbah nuklir diklasifikasikan ke dalam 3 golongan, yaitu limbah yang berbentuk padat, cair, dan gas. Limbah padat dapat berupa alat-alat laboratorium, sarung tangan, kertas saring, dan bahan-bahan sisa proses kegiatan dari penggunaan bahan nuklir. Limbah cair dihasilkan dari operasi reaktor nuklir, proses pemurnian bahan uranium, proses penyaringan dan pelarutan bahan nuklir, atau cairan sisa dari pencucian bahan atau peralatan yang terkontaminasi bahan nuklir. Sedangkan limbah gas dihasilkan dari proses insinerasi, evaporasi, atau dari udara yang berada di ruangan laboratorium bahan nuklir. Selain berdasarkan sifat fisik, limbah radioaktif dapat dibedakan berdasarkan radioaktivitasnya, yaitu limbah aktivitas rendah, sedang, dan tinggi. Limbah radioaktif baik yang bersifat padat, cair, dan gas dalam berbagai tingkatan aktivitas harus dikelola dan diolah dengan baik untuk mencegah agar para pekerja dan masyarakat tidak terkena dampak bahaya limbah. Pengolahan limbah yang bersifat padat dan dapat terbakar bisa dilakukan dengan cara membakar atau insinerasi, atau dengan cara kompaksi atau ditekan untuk bahan-bahan yang tidak bisa terbakar. Limbah padat yang volumenya sudah kecil
kemudian dimobilisasi dengan cara dicampur dengan semen dan dimasukkan ke dalam wadah berupa drum atau shell beton. Limbah yang bersifat cair diolah dengan cara menguapkan atau memisahkan padatan dengan airnya, sehingga diperoleh limbah padat yang volumenya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Padatan limbah kemudian dimobilisasi dengan semen dan uapnya difilter sebelum dibuang ke lingkungan. Adapun limbah yang bersifat gas diolah dengan cara penyaringan terhadap gas atau udara yang tercemar zat radioaktif menggunakan filter yang dipasang pada saluran pembuangan. Filter yang sudah jenuh selanjutnya diolah sebagai limbah padat. Udara yang dibuang ke lingkungan adalah udara yang sudah memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Imobilisasi limbah radioaktif dengan matriks semen bertujuan agar limbah tersebut terkungkung dengan aman dalam matriks yang kuat dan tahan lama, sehingga terhindar dari potensi mencemari lingkungan dan radiasinya juga aman terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan di sekitarnya. Hasil imobilisasi limbah radioaktif yang sudah diolah dalam bentuk drum atau shell beton selanjutnya disimpan di dalam fasilitas interim. Seluruh limbah radioaktif hasil olahan yang sudah dalam kemasan dan memiliki aktivitas rendah serta berumur panjang selanjutnya disimpan dalam fasilitas penyimpanan lestari dekat permukaan atau near surface disposal. Khusus untuk limbah aktivitas tinggi seperti bahan bakar bekas, proses pengolahannya lebih khusus, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam kemasan yang terbuat dari bahan-bahan logam yang tebal, tidak korosif, dan dapat menahan radiasi. Kemasan limbah aktivitas tinggi selanjutnya disimpan di bawah tanah dengan kedalaman hingga 1000 meter. Untuk menjamin limbah radioaktif tidak akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, selalu dilakukan pemonitoran terhadap tempat penyimpanan limbah guna mendeteksi sedini mungkin adanya pelepasan limbah, baik yang berupa fisik maupun radiasinya. Dengan ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan limbah radioaktif dan semakin tingginya kemajuan teknologi pengolahan limbah, maka dapat dipastikan limbah radioaktif tidak akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan gangguan terhadap kesehatan.